Udah ya kayaknya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai sahabat-sahabat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Silakan yang baru bergabung. Silakan duduk. Ya, kita hari ini lanjut ya ikhtiar kita untuk mengkaji Al-Qur'an. Semoga kita meraih berkah cahaya dari Allah Ta'ala yang menerangi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Kita masuk ke pertemuan ke-7, sahabat-sahabat. Jadi, saya mulai dengan slide ini. Agak mellow, but it's true. Gitu, that love's changed everything. Kita sudah setua inilah ya, sudah banyak berkecimpung di dunia, sudah bisa melihat bahwa cinta itu bisa mengubah semuanya. Kalau zaman dulu katanya yang aduh, nggak enak ngomongnya. Apa gitu jadi rasa coklat gitu ya. Love can move mountain gitu. Ada macam-macam. Seorang ibu cintanya sama bayi gitu ya, sama anak yang baru dilahirkan, walaupun itu mati-matian melahirkan, tetap aja nggak kapok gitu ya. Kayaknya udah berapa. Jadi cinta itu aneh gitu. Dia nggak masuk akal. Katanya, maka sama ada bilang love is blind gitu. Tapi ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Tapi ini kekuatan yang memang bisa mengubah semuanya gitu. Maka ketika kita masuk ke tataran wilayah cinta, itu rasio kita lumpuh sebenarnya. Dia tak bisa berkata-kata karena dia bisa melakukan hal yang nggak masuk akal. Secara logika dia menyakiti kita. Wajar ya kalau logika kita bilang kita balas dengan yang serupa. Dan dalam agama pun diberikan sebuah sarana itu namanya kisos gitu. Kalau kamu mau balas, boleh, tapi ada yang lebih baik dari itu, kata Al-Quran gitu, yaitu kamu memaafkan. Maka engkau mendapat ganjaran yang lebih dari sekedar kamu mendapat kepuasan membalas sesuatu itu. Gitu. Nah, dengan kata cinta ini, dia memulai semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala punya sifat banyak, tapi yang paling menonjol adalah kasih sayangnya. Dikatakan dalam hadis, rahmatnya itu ada 100 bagian. Satu bagian diberikan kepada kita di dunia ini, kepada seluruh ciptaannya ya, tidak hanya manusia. Yang dengan satu bagian rahmat itu, misalkan kita bisa lihat seorang anak, induk ayam melindungi bayinya, anaknya gitu. Seorang ibu manusia menyusui. Kasih sayang yang ada di semesta ciptaan, yang indah kita saksikan ini, yang bisa menghasilkan puisi-puisi cinta, yang bisa menggerakkan semesta, ini baru satu bagian dari 100 bagian yang ada, yang dia simpan. Dan dia akan memberikan sisanya, 99 bagian kepada orang-orang yang beriman. Asal kita mau. Jadi iman ini kata yang besar sebenarnya. Nah, dalam iman ini kita justru sedang diproses. Kita ingat lagi kepada skema ini. Jadi ini adalah etapa perjalanan kita secara garis besar. Jiwa kita adalah yang pertama kali diciptakan di alam sana, alam persaksian. Informasinya ada di dalam kitab suci, dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, 172, ada sebuah bait ya, ada sebuah kalimat persaksian. Ketika Allah mengatakan, bertanya, Alastu birabbikum, apakah aku Rabbmu? Dan kita semua menjawab, bala syahidna. Sebuah persaksian di situ, si jiwa mengenal Allah baru tahap awal. Baru sekelumit kecil. Oleh karenanya kita dikirim ke alam dunia, alam yang paling jauh dari ciptaan. This is twilight zone. Alam yang paling jauh dari ciptaan itu dari dia, alam paling jauh dari cahaya. Twilight zone itu zona antara cahaya dan mulai masuk kegelapan. Wajar ketika di dunia ini kita melihat ketidakadilan mewujud. Korupsi, kesemena-menaan, kezoliman mewujud. Hal-hal yang banyak membuat orang patah hati kepada Tuhan. Katanya Tuhan Maha Pengasih, tapi kok dia mengizinkan pembantaian ini, misalkan ya. Nah, ini kan coba bagaimana kita mendamaikan dua fakta yang berbeda, seolah berbeda seperti ini.
Tidak jarang kita di masyarakat barat ya, yang di ibu-ibu yang ada di Eropa pun bersinggungan gitu, berkonfrontasi dengan argumen seperti ini. Kamu menyembah Tuhan, Tuhan yang kamu sembah itu mengizinkan kemiskinan seperti ini. Di mana? Di mana asiknya Tuhanmu? Gitu. Kok tetap masih mau nyembah Dia? Nah, kan? Kalau kita tidak bisa, kalau kitanya juga tidak yakin, ya tidak akan bisa kasih jawaban yang adequate. Karena ini bukan masalah permainan kata-kata, tapi keyakinan yang ada di dalam hati kita. Nah, orang itu tergerak bukan dengan retorika semata, tapi oleh hati. Walaupun bicaranya patah-patah gitu ya, terbata-bata, tapi dia melihat kelakuannya kok luar biasa gitu. Akhlak itulah yang kemudian dulu ketika zaman Islam menyebar, dia yang menarik orang untuk menjadi tertarik kepada Islam. Nah, jadi kita lihat kembali, ini skema yang betul-betul harus kita renungkan. Kalau saya lihat ini tuh jadi helikopter view gitu. Kita merelativasi semua ya yang kita alami, harus lihat. Jadi pandangan kita jangan mikroskopik terus, pusing. Kalau pandangan kita dwelling on microscopic things, semua jadi kelihatan serem, ya. Tapi kalau kita lihat dari jauh, oh ini permasalahannya. Toh kita punya alam barzah. Apa-apa yang luput dari kita, kata Rasulullah, akan kamu dapatkan nanti. Mau jodoh, mau apa gitu ya. Sekarang masalahnya tuh kita ada di rel yang sudah ditentukan pada 120 hari penciptaan. Something that we need to dwell. Ini harus paham itu hadis tentang 120 hari penciptaan. Kenapa Allah tentukan 4 hal itu? Dan itu yang kemudian banyak menjawab persoalan kita yang kita sulit terima gitu. Kenapa Allah tentukan bahagia, sedihnya, rezekinya, ajalnya? For what purpose itu? Semua pengkadaran sebenarnya demi si jiwa ini tumbuh karena dia sang penanam benih yang terbaik. Nah, ketika manusia dilahirkan, bagaimanapun ada hadis yang akan menyadarkan kita pada sebuah fakta. Rasulullah berkata, setiap anak dilahirkan fitrah. Orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Orang tuanya. Rasulullah saya nggak pernah dapat hadis, bukan sekolahnya, bukan kakeknya, bukan lingkungannya, gara-gara si anak tuh dilahirkan, dibesarkan di luar negeri tuh jadi begitu. Enggak, orang tua. Jadi mau dimanapun si anak, orang tuanya lah yang bertanggung jawab. And that's a point to contemplate gitu. Karena kan kita nih ya yang di Eropa misalkan ya, khawatir di sini pendidikan anak agamanya kurang, kirimlah anak ke pesantren. Barijeng kalau orang Sunda ya, orang tuanya nggak mengubah dirinya ya, dia mau pindah kemanapun, si anak akan mengcopy apa yang orang tuanya ajarkan. Maka wajib kita untuk mendalami apa sih makna keyahudian, kenasranian. Bukan sekedar agama yang ada di luar itu, tapi apa Al-Quran bicara tentang sifat-sifat keyahudian yang cinta dunia ya. Dia tuh selalu cari alasan untuk tidak mengerjakan petunjuknya. Contoh ketika zaman Musa itu Allah mengatakan udah sembelih sapi. Kalau kita mah udah sembelih aja sapi yang manapun. Tapi karena mereka tanya warnanya apa, ininya apa, gimana? Oh, jadi susah. Jadi keluarlah hukum. Ya udah sembelih yang warnanya ini, tidak muda dan tidak tua, tidak boleh ada cacat. Jadi dan Al-Quran mengatakan hampir-hampir mereka tidak melakukan itu. Kebanyakan nanya. Tapi kita yang kebanyakan nanya itu kenapa ya begini gitu. Doesn't make sense. Kita yang kopoh, kalau orang Belanda tuh keras kepala, itu ada karakteristik Yahudian sebenarnya. Kita tidak sadar. Jadi ketika Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat orang Yahudi, lihatlah ke dalam diri. Barangkali kita yang masih cinta dunia. Di dalam Al-Quran, Bani Israel atau orang Yahudi itu menyembah patung anak sapi emas. Kita nggak merasa menyembah patung anak sapi, enggak sih. Tapi kalau begitu dipaparkan dengan kondisi ini dunia, ya ternyata kalau gaji kurang, gemetar diri gitu ya. Jadi masih ada keterikatan kepada dunianya. Itu
kita berilah kepada emas. Emas itu simbol sesuatu yang memberikan security kepada kita. Karena emas itu nilai tukarnya stabil dari dulu sampai sekarang, dia logam mulia. Gitu. Tapi kan itu hawa nafsu. Yang bisa menyelamatkan kita bukan uang kita. Kalau guru saya bilang gini, seandainya kamu punya uang 1 triliun di tabungan detik ini. Ini sore nih, saya punya 1 triliun. Jangan merasa aman nanti malam kamu bisa makan. Itu ada, kita mah punya 1 triliun, tenang, aman. 2 generasi, sekolah aman. Padahal sekolah tuh jauh masih kapan gitu ya. Tapi ini kita masalah adab nanti malam, belum tentu bisa makan. Kena nggak di situ? Karena kita kan merasa, I have 1 trillion. Saya bisa lebih dari sekedar makan, saya bisa beli restorannya sekaligus gitu. Tapi seorang hamba itu tidak begitu. Karena bisa aja Allah mati, bener nggak makan. Dibikinlah kelainan di saluran pencernaan, nggak bisa nelen, nggak bisa makan. Anything, kita harus takut dengan makar Allah. Dia bisa menjungkir balikan sesuatu yang, makanya hati-hati. Itu sering saya kena suka begitu, pede, itu dijungkirin, astagfirullah, maaf gitu. Itu kejadian, sahabat. Jadi begitu kita sedikit meleng gitu, adigung apa ya, kayak wah I can do this gitu. Dia menegur, bukan kamu yang berjalan, aku. Stay with me gitu. Oh iya. And then we go like ya gitu. Jadi ini juga hadis ini merupakan sebuah informasi penting yang harus kita tafakuri gitu. Jadi kita pun termasuk bagian dari, kan kita anak dari orang tua kita. Jadi ada sebuah fitrah yang melenceng inevitably gitu. Dan kita harus berjuang untuk kembali ke fitrah. Itu kenapa Idul Fitri bentar lagi kan nih, mau Ramadan, ini sudah bulan Sya'ban, siap-siap nisfu Sya'ban, nanti masuk Ramadan. Di situ Ramadan yang dikejar Idul Fitri. Ini harusnya perayaan kalau orang sudah masuk lagi ke fitrah awal minimal. Apa itu fitrah awal? Yaitu keadaan ketika dia lahir. Jiwanya itu, si kolbnya seperti purnama. Jadi bayi-bayi yang lahir itu akalnya cerdas, kecerdasan awal. Tapi dia harus di-upgrade. Nah, masalahnya walaupun akal jiwanya cerdas, raganya belum bisa ngomong gitu. Ya, ini makanya dia butuh waktu untuk berkembang. Nah, sekarang pertanyaannya, menjaga fitrah anak itu bagaimana? Ya orang tuanya pertama kali dia harus kembali ke fitrahnya. Gimana kita menjaga fitrah anak selama fitrah diri kita masih terbengkalai? Nah, berkaitan dengan Ramadan yang akan menjelang ini, kita jelang sama-sama. Saum itu perintahnya begitu di surat Al-Baqarah tuh ya, kalau mau buka tuh, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai hafal karena tiap hari di TV tuh di Indonesia. Ya, jadi seruannya adalah untuk orang yang beriman pertama. Saum itu untuk apa? Ujungnya apa coba? La'allakum tattaqun, untuk takwa. Kenapa penting takwa? Ada murid bertanya sama gurunya. Gimana ya, anak saya ini udah 16 tahun. Gimana saya ya puber nih udah mulai agak beda-beda tuh kan ininya, nuansanya. Udah pengen punya kemauan sendiri, udah wah macam-macam lah, dinamikanya udah emotionally, belum lagi cari identitas. Pertanyaan dia baik, gimana cara saya mengajarkan fitrah berserah diri sama anak saya, sementara saya sendiri katanya merasa saya belum begitu. Ya pertama adalah mohon dulu sama Allah Ta'ala, apapun itu sebenarnya, karena anak itu milik Allah. Yang paling tahu dia pendidikan yang terbaik untuk anak siapa? Yang penciptanya, bukan kita. Yang paling tahu dia mestinya ke pesantren atau enggak siapa? Allah. Jadi jangan sok tahu orang tua tuh, oh dia paling baik kita dikirim aja ke situ akan jadi soleh, belum tentu. Kalau kita melewati satu fase penting, tanya dulu sama Allah. Harus istikharah, ya Allah, baik nggak saya kirim anak saya sekolah ke sini? Jangan-jangan dikirim malah merusak. Tidak sedikit kejadian seperti itu, sahabat-sahabat. Karena dia selalu pede dengan perhitungan akalia.
Allah twist gitu. Nah, saum itu adalah sebuah proses pengosongan diri. Dimulai dengan mengosongkan perut. Nggak makan, nggak minum. Mengosongkan syahwat. Tidak boleh melakukan hubungan seksual. Dikosongkan. Dalam kosong, itu dalam hening, suaranya jadi lebih nyaring. Begitu maksudnya. Karena takwa itu dimulai dari taubat. Kunci takwa adalah taubat. Taubat itu apa? Bukan sekedar, oh saya salah, saya taubat. Tidak seperti itu. Taubat itu everlasting proses. Taubat taba adalah sebuah penghadapan hati. Kalau dia mulai mencari Tuhan, mulai kangen, mulai rindu. Nah itu mulai. Takwanya bisa terbangun. Dengan takwa, kata Al-Quran, Allah akan mengajari orang itu apapun yang dia butuhkan tentang karirnya, tentang bagaimana mengurus anak, tentang bagaimana memanage rumah tangga, dan lain sebagainya. Suratnya di Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah pada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajarimu langsung. Allah dengan caranya, dengan macam-macam, mau didatangin guru, tiba-tiba denger YouTube, tiba-tiba tahu aja di hati, bisa ada seperti itu. Bertakwa, maka hati yang bertakwa, Allah yang mengubah semestanya. Itu kisah salah satu yang mencengang tuh, hebat tuh, kisahnya Imam Tirmizi tuh yang masih muda, yang pada zaman itu tahun berapa tuh ya. Jadi zaman itu tuh kalau orang mau cari guru selalu berkelana keluar. Semua anak-anak seusianya, remaja seusianya di desanya keluar semua. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena ibunya sakit. Karena baktinya kepada orang tua, khususnya pada ibunya, dia udahlah saya tinggal aja ngurusin mama gitu. Tapi sebenarnya hatinya pengen, dia minta sama Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan Allah tahu nih anak pengen belajar. Apa yang terjadi? Allah kirim salah satu nabi yang masih hidup sampai sekarang. Ingat ada 4 orang nabi yang jasadnya masih ada sampai sekarang. Lihat di dalam Ibnu Katsir, yaitu Isa Al-Masih, Ilyas ya, atau Nabi Elia, Nabi Khidir, satu lagi Nabi Idris alaihissalam. Nah, maka Allah Ta'ala mengutus Khidir alaihissalam untuk datang kepada anak itu mengajari dia setiap hari. Coba bayangkan. Yang lain, selevel Nabi yang ngajarin. Jadi, sahabat-sahabat, maksudnya ya, kita tuh jangan terkerdilkan oleh cara pandang kita, cara pikir kita terhadap kehidupan. Seolah-olah solusi itu cuma 1-10. Allah tuh tidak terhingga. Cara dia membuka sesuatu tuh tak terhingga caranya. Dia tuh yang maha kuasa. Kudroh, dia punya kuasa. Anything is possible. Yang membatasi kemungkinan itu adalah kita. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya. Begitu kita merasa, udahlah, putus asa nih anak nggak akan berubah, atau kelihat pasangan kayak gitu, udahlah nggak akan berubah, itu pikiran dan perasaan seperti itu yang membuat dia tidak berubah, karena kita sudah berburuk sangka, kita sudah merendahkan Tuhan dengan bilang nggak mungkin enak kayak gini mah nggak akan bisa berubah. Perkataan itu yang menutup mekanisme Tuhan. Sebenarnya dia bisa mengubah itu. Nauzubillah, hati-hati. Hati-hati, ada di hati tuh. Kadang-kadang dia tak tertutuskan, cuma kita punya prasangka buruk bahwa udahlah ini mah nggak akan bisa. Nah itu hati, aduh, hati-hati. Dia maha mendengar soalnya. Jangan cederai perasaannya. Karena dia maha mendengar, geletik hati gitu ya, yang orang nggak ada yang tahu. Orang sebelah suami kita juga nggak ada yang tahu. Kita tuh punya that doubt gitu, punya keraguan itu bahwa kayaknya nggak akan bisa berubah, nggak boleh. Anything is possible. Kita tuh harus punya bilang, tapi Allah maha kuasa. Nah di situ kita mengagungkan dia, tidak sekedar mulutnya berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia Allah maha besar dibanding semua rintangan apapun yang ada. Tapi itu harus dimulai dari keyakinan. Nah, kalau sampai ada sedikit saja setetes keraguan seperti itu, buang jauh-jauh, harus istighfar. Nah, tentang fitrah, ini setiap orang punya kebutuhan untuk mengetahui asalnya.
sebuah informasi besar sebenarnya ketika saya menyadari bahwa dalam Al-Quran terselip suatu informasi tentang peristiwa purba di surat Al-A'raf 172, bahwa dulu jiwa saya pernah bersaksi, pernah bertemu dengannya, and that makes sense gitu, like oh that longing, itu ada sebuah pencarian. Kan gini, orang tuh nggak akan mencari sesuatu yang dia nggak kenal, bener nggak? Lawang dia nggak, gimana dia mencari sesuatu objek yang dia tidak kenali? Pencarian atau rasa kangen itu karena dia pernah ketemu. Kita kangen Tuhan, gitu, ingin mendengar pengajian. Jadi ada nuansa recollection di situ yang dia pernah mencecap ini rasa ini ketika demikian dekat dengan sang sumber cahaya dan kebenaran, sehingga kita haus untuk menelan terus informasi-informasi kebenaran. Dan itu adalah salah satu tanda taubat. Jadi kalau orang taubat, orang yang beriman, pasti dia haus kebenaran, haus ilmu. Buku dibeli, pengajian diikutin terus, itu tanda. Terus lakukan itu secara konsisten dan istiqomah, insya Allah terus naik jiwanya. Dikembangkan jadi 7 lapis langit. Berkah meraup tuh di situ dia sepanjang jalan. Yang tadinya cengeng gitu ya jadi lebih tegar. Yang tadinya males jadi lebih rajin. Tadinya jarang saum jadi rajin. Jarang sholat sunnah misalkan jadi tambah. Nah itu karena perjalanan kita semakin mendekat kepada sumber cahaya itu semua akan berjalan. Hanya pilihannya kita menjalani di dalam surat Fussilat itu mau terpaksa atau sukacita. Tau'an au karhan, sukacita atau terpaksamu yang mana? Sebenarnya bukan pilihan, itu sebuah respon yang kita bangun. Ya. Nah, kembali ke origin ya. Jadi penting untuk kita selalu melihat ke belakang dalam arti saya ini dari mana. Dari situ kita belajar mengidentifikasi potensi gitu ya. Misalkan ya kita lihat dari kecil, dari orang tua seperti apa, dari fasilitas yang diberikan, dari potensi yang mencuat, semua akan mulai seperti keping-keping puzzle yang memberikan informasi tentang diri kita siapa. Dan akhirnya misi kita di kehidupan penggal hidup dunia yang hanya sekali dan sebentar ini, fokusnya di mana? Saya ada mau sharing suatu cerita, true story nih. Waktu itu ada di BBC, tentang bahwa setiap orang tuh memang perlu tahu latar belakangnya. Ini cerita tentang seorang anak India yang diadopsi oleh seorang tua di Australia. Jadi menurut keterangan di BBC, di India itu setiap 8 menit anak hilang. Aduh, ngeri banget ya. 8 menit ada anak yang hilang. Dan saking banyaknya itu orang, jadi anak-anak itu diadopsi, ada foster care, terus biasanya ya diambil gitu oleh orang tua asuh. Nah, anak ini, jadi dia waktu umur mungkin 7 tahunan ya, dia tuh sama kakaknya diajak jalan-jalan, naik kereta India zaman dulu lah, umur 20-an tahun lalu. Terus suatu hari, pada saat hari itu kakaknya bilang, kamu tunggu sini ya, katanya, di bangku, di peron gitu. Aku mau ambil apa dulu gitu ya. Dia nunggu dan kakaknya tidak pernah kembali. Sampai ketiduran anak ini. Pas bangun, dia kaget, kakaknya nggak ada. Hari sudah menjelang malam. Dia mulai ketakutan. Saya ambil kereta aja lagi. Tapi dia kan nggak tahu kereta yang mana gitu. Dia nggak lihat arahnya kemana. Dia ambil arah kereta yang salah. Menjauh dari rumahnya ke arah Bombay kalau tidak salah. Itu kota besar. Turun dari kereta, sepanjang jalan kereta katanya dia panik. Kenapa nih jalannya kok beda? Dia udah tegang, nangis. Sampai sana nangis, ya udah akhirnya disimpan di tempat penampungan, jadi panti asuhan. Ya, India besar ya, dan zaman itu belum ada internet atau apa. Jadi anak hilang informasinya aneh, bertahun-tahun tidak ketemu. Dan seperti tadi, ada tambahan fakta bahwa tiap 8 menit ada anak hilang, jadi mereka juga sibuk nggak ketemu lah. Singkat cerita, anak ini diadopsi oleh orang tua di Australia gitu. Tapi ya namanya anak ya, semua orang tuh dia butuh informasi tentang siapa dirinya. Itu salah satu sebab kenapa di Belanda sendiri program adopsi itu mulai akan di stop gitu. Karena ternyata anak-anak itu yang kemudian nggak kenal dirinya banyak resah.
ada yang depresif, ada yang pengen bunuh diri. Nah, walaupun dia tinggal di masyarakat yang katakanlah nyaman ya dalam pandangan ini, tapi tuh kan orang tuh dia butuh masa lalunya gitu. Siapa dia? Makanya kalau kita punya saya dengar ada korban masa program bayi tabung misalkan ya, dapat donor sperma. Terus informasi donornya dirahasiakan. Waduh, itu udah kacau itu, pengaturan seperti itu hanya masalah bom waktu. Anak-anak yang timbul dari situ dia harus punya informasi mengenal siapa orang tuanya gitu. Makanya dalam Islam tidak boleh anak angkat diubah nama belakang jadi nama bapak angkatnya, nggak boleh, karena itu memutus silsilah anak. Nah, ceritanya dia si anak ini he grow up pinter gitu ya, ini sukses gitu, tapi tetap menyimpan siapa saya gitu, siapa saya. Dan orang tua itu cukup bijak ya, karena di rumahnya selalu disimpan peta India. Toh warna kulitnya beda, dia akan tahu anak saya kok ibu saya putih, saya begini, siapa saya. Nah, 6 tahun lamanya dia itu mencari-cari tahu, mengandalkan ingatan memorinya dulu waktu anak-anak. Kan dia punya teknologi Google Map. Dia coba cari tahu itu stasiun kereta api yang dia pernah. Itu kan titik terakhir dia ketemu kakaknya. Stasiun kereta api itu di mana ya? Bertahun-tahun tuh 5-6 tahun. Sampai teman-temannya, kamu masih nyari, belum ketemu. Sampai suatu hari Allah mengilhamkan sama ibu si anak itu. Sebentar, aku mau menunjukkan kamu sesuatu. Ada gambar yang kamu bikin waktu kamu usia 5 tahun. Jadi usianya waktu hilang tuh sebelum 5 tahun berarti ya. Jadi si anak itu ngegambar stasiun kereta api. Ada toren air, tiang itu ya, penampung air di situ. Wah, dengan informasi itu dia langsung difilter tuh Google search-nya. Cari stasiun kereta api yang ada bangunan ini dan ini gitu. Dapat. Begitu tahu, dia langsung senang, ada ini di lokasi ini, dia langsung ke India. Dan itu bantuan Allah, lagi jalan gitu menelusuri, tiba-tiba ditanya ada orang, kamu lagi nyari siapa? Dia nunjukin ini fotonya dia waktu usia 4 atau 5 tahun dulu. Oh, saya tahu ini anak ini dulu hilang. Ibunya masih ada deh. Wah, ditunjukin ketemu sama ibunya. Itu nangis sih, sebenarnya nangis nontonnya gitu ya. Itu bayangin. Jadi ceritanya ternyata si kakaknya itu meninggal saat itu, tapi tidak diceritakan kenapa. Makanya dia nggak pernah kembali sama adiknya. Bayangkan ibu itu harus kehilangan 2 anak sekaligus di hari itu. Satu meninggal, satu lagi hilang bertahun-tahun. Nah, yang menarik, si Australia itu kan ketika bertemu si ibu kandungnya di India itu, dia bilang, waktu saya ketemu sama dia, saya pikir saya yang akan ada dalam kondisi menghibur dia, karena sudah berpuluh-puluh tahun dia kehilangan anaknya, dan I have the privilege untuk menikmati anaknya gitu ya, dengan semua. Tapi kebalikannya katanya, si ibu Australia ini menangis seseduh-seduh, dan ibu India ini malah berkata, nggak apa-apa, I give my son to you. I give my son to you. Masya Allah. Jadi si ibu ini tuh udah rumahnya udah reot ya, sama anaknya yang lain, jadi ada 3 anaknya, ya, bilang, ayo mah pindah aja. Tapi dia bilang, enggak. Saya selalu yakin anak saya masih hidup, dia bilang. Dan dia benar. Jadi itu ya, rasa ibu itu. Itu kisah intermezzo bahwa bagaimana orang tuh selalu ingin punya keinginan ya, pengen tahu siapa kita gitu. Dan itu penting sahabat-sahabat. Kita kenal siapa kakek, dan kita tidak hanya kenal, kirim doa. Kadang-kadang ya dalam suluk itu, kadang kalau kita ibadahnya benar, kita suka mimpi didatangi siapa orang tua apa. Kalau ada orang yang bisa Allah kasih ilmu dalam menafsir mimpi, kadang-kadang dia bilang itu leluhur kamu sekian ke atas gitu, minta doa. Nah itu. Jadi karena gini, kalau kata Sir Isaac Newton itu, kita itu standing on the shoulders of the giant. Kebaikan yang kita punya hari ini bisa jadi
itu buah dari perjuangan buyut kita dulu. Misalkan bapak ibunya kok nggak gitu-gitu banget, mungkin kakek neneknya, mungkin buyut-buyut berapa ke atas gitu. Karena dia sering tirakatan, misalkan ya saumnya rajin, tahajudnya rajin, turun itu ada yang menetes ke sekian generasi. Kebetulan kita dapet misalkan gitu. Demikian pun ya kita sedang menorehkan ini nih lagi passing estafet, tongkat estafet buat anak cucu kita. Mungkin ke anak nggak masuk, tapi siapa tahu ke cucu dan berikutnya. Ada mekanisme indah seperti itu. Nah, akhirnya kita semakin menyadari bahwa apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, itu benar-benar dalam sebuah pengaturan yang perfect gitu. Kenapa kita lahir dari orang tua itu? Harus sampai bilang seperti di surat Ali Imran ini, ma khalaqta hadza batil. Bener ya, nggak ada yang sia-sia. Dulu pernah salah seorang sahabat di forum ini bersaksi gitu ya. Walaupun ibunya tuh ya kalau kita bilang abusive mungkin ya, suka mukulin dia gitu, suka galak. Tapi dia selalu mencintai ibunya, selalu cium tangan ibunya sebelum pergi. Sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Tapi perlakuan ibunya tetap begitu gitu. Kemudian ketika dia sudah menikah, dia kemudian bisa kasih testimoni dan bilang, seandainya saya nggak dididik keras oleh ibu saya, mungkin saya sudah patah dalam pernikahan saya. Jadi, nah itulah, itu yang kadang setiap orang nggak tahu ya, kenapa kita dipasangkan dengan tipe orang tua yang seperti itu, gitu ya. Dengan seluruh dinamika yang ada, mungkin ada yang cerai, mungkin ada yang mendapat, I don't know, siapa itu yang bapaknya itu, Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu pengarang buku Even Angels Ask gitu. Seorang mu'alaf, profesor matematika di Amerika. Jadi bapaknya itu alkoholik. Dia bilang kalau bapak saya dia sama ibunya wah hormat betul, cinta betul, tapi sama bapaknya dia punya masalah. Kenapa? Bapaknya itu kalau udah minum, waduh udah bisa kayak monster. Satu detik dia bisa happy, sedetik lain dia tangan melayang, plak, plak. Dia bilang kalau saya yang dipukul nggak apa-apa, tapi saya lihat ibu saya dipukul, waduh geramnya minta ampun. Tapi katanya saya masih kecil badannya. Jadi, yang dia ingat dia naik ke atas, mengunci diri di kamar pakai selimut dan dia dengar ibunya disakiti. Apa nggak mengerikan itu? Dan dia tumbuh seperti itu dalam keadaan geram. Padahal dia dibesarkan dalam lingkungan ya ke gereja gitu ya keluarganya. Tapi saya nggak masa gereja tapi perlakuan seperti ini gitu ya. Dia rebel. Akhirnya sekitar umur 16-an dia bilang saya nggak mau lagi percaya sama Tuhan. Masa Tuhan begini? Dia menjadi ateis. Sekian lama sampai kemudian itu cara Allah mendatangkan hidayah. Tiba-tiba dia diberi Quran sama temennya. Ya, tapi ya namanya dapat taufik ya sama hidayah, diberi Quran juga kalau nggak dibaca nggak akan berubah kan hati. Nah, Allah memberikan seorang Jeffrey Lang sebuah keinginan. Apa sih Quran? Coba saya baca. Dia bilang gini, saya coba halaman pertama, kedua, ketiga. Pada waktu saat itu nggak ada yang berubah gitu. Tapi kenapa dia pengen terus baca sampai sekali, dua kali, tiga balikan terus sampai dia ada satu surat yang bikin dia terhenyak dan nangis terseduh-seduh di surat Ad-Duha kalau tidak salah, dan Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. And it start to make sense katanya. Ini siapapun yang nulis ini, buku ini, dia bilang buku nih. Dia pikir seperti Injil gitu ada authornya gitu, Al-Qur'an ini siapa yang nulis ini ya? Awalnya tidak berurutan, tapi lama-lama dia lihat ada konsistensi di situ dan dia bilang, siapapun yang nulis ini luar biasa. Terus kemudian ya, in short, itu yang membawa dia masuk Islam. Jadi buat seorang Jeffrey Lang, itu Allah kasih kadar orang tua yang itu dengan perlakuan bapak seperti itu. Tapi itu jadi kalau ada orang Sunda tuh bilang ngawahan dulu. Jadi kalau kayak per itu mau dilontarkan, dia tarik dulu, seolah-olah ke kegelapan, ke sebuah kondisi yang tidak mengenakan, tapi untuk kemudian melontar ke atas gitu. Nah, siapa yang bisa melihat itu, sahabat-sahabat?
kalau bukan akal jiwa. Karena kalau akal rasio semata kita mengandalkan kepada hitung-hitungan, nggak masuk akal. Maka kita akan selalu tergerus oleh kekecewaan di dalam dunia ini. Kenapa kok doa saya tidak dikabul? Padahal udah dikabul, cuma bentuk pengabulannya beda gitu. Kalau kata Rumi, you keep nagging gitu. Kamu selalu minta, ya Allah bukakan pintu itu tutup. Terus Allah bilang, aku sudah bukain 100 pintu yang lain, kamu kekeh eta pintu yang itu gitu. Nah itu yang kita sering kejadian dalam kehidupan ketika kita bersikeras pokoknya harus begini. Ya kata Allah, enggak, puter aja sama kok nanti ke sana. Nah, itu kadang kita bodohnya kita tuh di situ. Jadi kita berada di dalam ilusi kegagalan, ilusi yang kita adalah akal pikiran kita yang judge itu semua sebagai sesuatu yang buruk. Padahal Allah tidak pernah memberi sesuatu yang buruk. Nah, itu yang kemarin kita bicara tentang hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu dia tidak mengenal kebenaran. Dia selalu punya agenda sendiri selain dari agenda ilahiyah. Terakhir sebelum kita sharing session, ini satu ayat yang berkaitan dengan Dia yang Maha Kasih. Kita mulai hari ini dengan cinta gitu ya, karena Ar-Rahman, ini surat Al-Anbiya ayat 42, kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah kita kul mayakla'ukum billail wan nahar. Mikiala ada juga tentang ini penjagaan ya. Siapa yang menjaga kamu pada waktu siang dan malam selain dari Ar-Rahman? Siapa yang menjaga kita siang dan malam? Siapa yang bikin kita bisa terus bernafas? Jantung terus berdegup gitu ya. Endokrin, hormon-hormon mengeluarkan hormon-hormonnya tanpa kita tuh nggak mikir. Kita cuma makan, selebihnya setelah dia ditelan nggak mikir kan. Nggak setelah makan sebentar, saya harus mengunyah bakso saya nih, sudah masuk tenggorokan, udah masuk ke usus besar. Waduh, habis waktu kita kalau kita harus mikirin itu semua. Untungnya enggak ya. Allah Sang Rabbul Alamin ngurusin hanya sekadar mencerna bakso tuh. Belum yang lain. Karena kita jadi artinya gini, ini sebuah gelitikan ya. Kita tidak yang itu tuh diaturin sama Allah Ta'ala. Seperti halnya rezeki sebenarnya datang. Kita tuh lahir dari ibu dulu waktu di dalam janin ada tali pusar. Semua rezeki lahir si bayi itu dari situ. Nutrisi, darah, semua dari situ. Memang kita nggak ada lagi tali pusar. Tapi ada tali pusar lain yang tidak tertampak. Si jiwa yang bisa nangkep itu. Dia yang ngasih terus nutrisinya. Karena yang kita tidak diperintah untuk cari untuk mengumpulkan uang di sini, it's insimpas, ya, it's kalau orang Belanda bilang belachelijk, apa tuh belachelijk? Doesn't make sense, bukan begitu, karena dia yang mengkadar. Tapi dari semua pengkadaran itu, si jiwa harus tumbuh untuk lebih mengenalnya, supaya nih saya lihatin lagi nih dalam etape itu jiwa yang dari awal di alam alastu ini jiwa yang 1.0 gitu ya, belum di-upgrade. Kita ke sini ke alam rahim mulai di-upgrade nih alam dunia supaya di sini udah begitu kita meninggal, insya Allah semoga jiwanya sudah ter-upgrade gitu ya dengan ditambah oleh kuasanya, rahmat kedua gitu. Itu dulu supaya nggak terlalu banyak informasi. Ada Mbak Hartini bilang Jeffrey Lang juga dikisahkan dia bermimpi berulang-ulang bersujud ke sebuah posisi yang dia tidak pernah melakukan dalam hidup. Dan apa maksudnya? Ternyata dia menemukan posisi itu ketika dia sholat Jumat untuk pertama kalinya setelah bersyahadat. Ya, terima kasih Mbak Hartini. Jadi ya Allah nggak tahu ya siapa orang-orang yang menghendakinya. Maka dalam Al-Quran dikatakan tobat itu bagi yang dikehendaki. Jadi Allah nggak tahu siapa yang hatinya mulai cari dia. Karena iman itu baru hanya diberikan pada orang-orang yang menginginkan Allah. Kenapa? Karena iman itu sarana komunikasi. Sekarang kalau orang yang nggak perlu Tuhan, ngapain dikasih handphone? Ini saya kasih kamu handphone ya, supaya kita bisa komunikasi. Tapi nggak dipakai ya.
Buat apa iman? Iman tuh kita 24/7 kita bisa akses. Ya Allah, bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Dan nggak pernah ada tonenet gitu ya, nggak nyambung atau sinyal lemah, tidak ada. Selalu bisa lewat ini nih, hati. Iman itu. Makanya di surat 64 ayat 11 tuh boleh lihat tuh 64 ayat 11. Hati. Petunjuk itu kemana? Ke hati. Milih yang mana nih? Nih ada yang ditawarin jodoh. Si A atau si B? Hati yang bisa. Ini kerjaan ini diambil apa enggak ya? Si A atau yang B? Hati bisa tahu. Buka bisnis ini apa enggak? Itu. Makanya kita butuh Allah gitu. Nah, untuk lebih luas khazanahnya, yuk kita buka sharing session. Silahkan langsung di unmute yang mau berbagi, bertanya, bikin komen. Silahkan Bu Eli, Mbak Esi, Mbak Hilda, siapapun nih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mbak Zulfa juga, silahkan ada yang mau dibagi. Pak Dodi, ada nih pria-pria, Pak Arif. Ya, silakan. Siapa ini? Saya Mbak Tessa, Rizka Mbak. Mbak Rizka, oh iya, silakan Mbak Rizka. Ada yang mau disampaikan? Mau sharing aja nih Mbak, ternyata baru baru tahu gitu, ternyata kita itu ada jiwa. Nah, yang dimaksud jiwa itu adalah ini dia gitu. Saya baru tahu, ya bersyukur banget bisa sama-sama gitu menyimak kajian dari Mbak Tessa. Akhirnya konsep jiwa sendiri itu jarang ditemukan ya, maksudnya ya sering banyak gitu ya, sering banyak dibahas, tapi ternyata jiwa ini hal yang perlu perlu dinotis gitu Mbak. Ternyata kita nggak kasih makan gitu loh. Ya. Kita badan ini tuh ada jiwa, ada jasad, dan ada ruh gitu. Taunya kan dulu tuh hanya jasad dan ruh gitu ya Mbak. Jadinya makin yakin apa sih manfaatnya ibadah, manfaatnya kita beramal soleh gitu loh Mbak. Makanya makasih banget nih buat Mbak Tessa yang akhirnya menyadarkan gitu ya, menyadarkan saya gitu untuk ternyata yang dimasuk jiwa tuh ini gitu, itu belahan jiwa taunya. Terus hidup jiwa tuh apa gitu, bentuknya itu seperti apa, ternyata ada gitu loh Mbak, gitu jarang sekali. Sangat betul jarang sekali gitu loh Mbak. Saya baru paham di pertemuan sekarang ini Mbak. Di awal-awal kan karena saya juga baru masih meraba-raba ini yang dimaksud apa gitu. Ternyata berarti Mbak kalau kita kita sampaikan bahwa kita tuh ternyata udah ditentuin gitu ya, kita tuh harus kemana dan di mana sebenarnya gitu nggak sih? Kalau saya jadi kalau kita sudah bertemu dulu gitu sama di alam alastu ya, berarti kita tuh sudah ditentukan nah kita nanti jalannya bagaimana. Apa ya? Saya juga masih bingung. Ini kompleks ya. Makanya betul Mbak Rizka, terima kasih. Yang mana ini masalah jalannya kemana sudah ditentukan, itu urutan iman ke terakhir, iman sama qada dan qadar. Kenapa disimpan terakhir? Karena saking harus, jadi ada rukun iman 6 yang kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, hari akhirat ya, qada dan qadar itu terakhir. Jadi takdir semua. Kenapa? Karena itu iman yang 5 sebelumnya harus kokoh dulu. Kalau enggak akan bertanya-tanya. Karena contohnya gini, Rasulullah juga bukan hanya kita, para sahabat dulu yang berhadapan langsung dengan Rasulullah. Suatu kali Rasulullah pernah begini, di tangan kananku ada kitab. Di dalamnya termuat nama-nama orang dari zaman awal Adam sampai yang akhir nanti calon penghuni surga. Di tangan kiriku ada kitab nama-nama calon penghuni neraka. Terus ada yang nanya, lah kalau orang udah ditentukan dia masuk surga, masuk neraka, untuk apa amal-amal orang? Ya kan? Kan udah ditentukan. Jadi kalau dia memang ditentukan penghuni surga, maupun mau dia malas beramal, tetap aja ke surga. Misalkan ya. Kalau dia mau penghuni neraka, walaupun dia banyak amalnya, tetap aja ke neraka. Jadi buat apa beramal gitu kan? Nah, Rasulullah bilang cuma gini, setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia dicipta.
Itu jawaban simple tapi brilian dan menjangkau semua dan ini ya, menggelitik kita untuk mikir. Jadi kalau kira-kira gini, kalau orang penghuni neraka ya dimudahkan males gitu ya, nauzubillah jahat gitu kan, ya itu gitu. Jadi dia lebih cenderung, makanya kita hati-hati, ngeri gitu untuk bisa mengubah itu semua. Tapi kita jangan kesana dulu deh, pokoknya kita supaya tidak jatuh dalam apatis ya. Tugas kita pokoknya berjuang sebisa mungkin. Itu mah prerogatif Allah. Kalau saya selalu positif, pokoknya Allah, ya Allah engkau kan. Jadi kita harus seimbang baca informasi itu, karena ada gini, ada informasi begini hadis. Ada seorang yang ya, coba hadisnya saya lupa, tapi saya ingat impresinya begini. Orang ini tuh pokoknya setelah di Yaumil Mizan tekor amalnya ke neraka, takdirnya. Tapi dia begini, ya Allah, tapi kan engkau dengan polosnya ya, dengan polosnya dia bilang, engkau kan bukankah engkau maha pengasih? Dia bingung gitu. Kok aku berusaha tapi tekor gitu. Itu kalau tidak salah hadis yang membuat Rasulullah ketawa sampai gerahamnya kelihatan. Karena polosnya itu dia komplain gitu. Tapi kan engkau yang maha pengasih, akhirnya apa, ke surga? Ada dialog begitu tuh. Sampai Rasulullah, ya Allah gitu, dia tertawa gitu lihat. Jadi gini, tapi apa ya? Jangan sampai bikin putus asa gitu. Karena rahman dia itu lebih besar dari apapun. Jadi itu yang seharusnya lebih menonjol di hati kita. Lebih besar gitu ya, Mbak Rizka. Jadi tadi ya, seperti yang tadi Mbak Rizka bilang, jadi buat apa ya kita ibadah? Justru dengan pengetahuan jiwa ini kita jadi harusnya lebih punya apa ya, lebih memaknai. Dulu kan ada yang bertanya misalkan, ngapain sih Allah disujudi gitu ya? Emang kalau kita nggak sujud Allah jadi berkurang? Enggak, kekuasaannya tidak sama sekali. Toh kita mau sujud, semua sujud sama malaikat tidak menambah sedikit pun kemuliaannya. Coba bayangkan. Jadi apa sih makna kita bersujud? Apa makna kita sholat? Yang butuh siapa? Allah? Nggak mungkin. Kalau dia tidak butuh ciptaan, yang butuh kita. Kita tuh butuh kontak dengan Allah Ta'ala. Ketika sholat yang terjadi ya, ketika zikir, karena inti sholat itu zikir. Jadi kalau kita lagi haid gitu, halangan zikir. Saya suruh ajarin gitu kalau misalnya, karena saya mencoba melakukan yang sama. Jadi kalau datang waktu zuhur atau apa, drop everything, coba ada di atas sejadah, zikir aja. Wudhu, zikir. Wudhu kan nggak apa-apa. Nah, zikir. Jadi ketika kita zikir, ketika kita sholat, kita mengundang kehadiran Dia yang Maha Kuasa, yang penuh dengan berkah gitu. Jadi kalau Dia hadir, kalau kita ihsan tuh gini, kita beribadah, kita berperilaku seolah-olah Allah ada di hadapan kita. Seolah Allah memandang kita, dan memang Dia memandang kita. Semakin kita sering ihsan, semakin kita memanggil Dia sering-sering gitu ya, semakin cahayanya datang. Cahaya itu seperti cahaya matahari yang menyinari semesta. Dia bisa menumbuhkan benih-benih yang Dia tanam di dalam hati kita. Semakin sering kita memanggil Allah, semakin cahayanya datang, itu si benih munculnya cepat, tumbuh. Gitu, tumbuh jadi pohon. Sampai dia berbuah. Nah, nanti kita ada nih tentang kajian tentang buah dari surat An-Nur ayat 35. Bagaimana dia berbuah dan sampai menyalakan api di dalam diri kita, gitulah kira-kira. It's true, it's real, orangnya ada yang sudah sampai gitu, sampai apinya nyala. Jadi ini bukan kisah dongeng. Yang Al-Qur'an katakan itu benar semua, gitu. Mbak Rizka ya. Silahkan yang lainnya yang mau berbagi. Mbak Ayu sehat? Mbak Ayu ini sampai ditunggu ya. Undangan sidang ya, maksudnya. Lancar semua? Kaget saya, undangan. Alhamdulillah. Masih ngurus data teh jadi. Ya. Insya Allah target sih insya Allah tahun ini mudah-mudahan. Tahun ini ya, amin. Lancarkan. Jadi ilmunya ilmu lahir batin. PhD dapat, jiwanya meningkat. Nah itu.
Jadinya dokternya dokter plus gitu. Ya, Bener. amin. Semoga ya lancar ya. Amin. Ya, terima Ada kasih, Teh. yang mau di-share ini? Ada cerita-cerita? Biasanya Oh, dirimu mengalami sesuatu. ada. Apa tuh? Tapi ini sih memalukan sebenarnya. Uh-uh. Tapi ya tidak apa-apa lah. Saya bagi. Jadi waktu hari Sabtu minggu lalu saya kerja. Puntennya ini apa? Videonya nggak saya nyala. Nggak apa-apa. Hari Sabtu lalu saya kerja ambil kerja tambahan. Itu berangkat jam 6 pagi naik sepeda 10 km Teh. Lumayan. Iya, alhamdulillah. Jadi kuat bersepeda. Pagi itu, dan memang hari itu perkiraan cuaca kan anginnya kenceng ya. Iya. Dan jam 6 masih gelap ya. Alhamdulillah ada teman sih, satu teman. Terus pulangnya itu jam 3 sore. Nah, saya nggak lihat di perkiraan cuaca bahwa jam 3:30 itu akan ada badai. Iya. Iya, ini tong sampah sampai tumbang-tumbang banyak yang. Iya, ya. Aduh, saya itu kan punya sakit di sebelah kanan itu tegang ya, mungkin karena kebanyakan mouse ya, pegang mouse, ngetik terus, dan juga kerja carpal tunnel syndrome nggak? Enggak Teh, enggak, saya udah periksa bukan. Terus dan juga saya kerja fisik ya, ngangkat-ngangkat barang gitu. Nah, terus pas pulang itu pertama angin kencang dan aduh orang Belanda bahaya tuh yuk. Waduh, ya, itu tapi orang Belanda luar biasa banget Teh. Orang Belanda Teh kalau naik sepeda ya berani dia gitu. Nah, saya ada turunan gitu kan, terus saya nggak berani, saya ini aja jalan gitu. Untuk diketahui saya ini termasuk orang yang badannya besar kan, tinggi besar gitu. Itu aja masih kehempas gitu. Orang tahu berapa kilometer per jam gitu angin. Itu saya udah mulai takut Teh. Aduh takut bisa jatuh. Saya udah pernah jatuh dari sepeda 1 kali, jatuh dari tangga 2 kali. Dan saya udah 3 kali lebih jatuh kehempas angin. 2 kali sama anak-anak. Itu heboh. Iya kan Teh, jadi kerasa kan. Saya gemperan gitu kalau jatuh gitu tuh, takutan gitu orangnya. Udah itu terus udah hati-hati gitu. Terus ternyata hujan. Akhirnya saya pasang jas hujan, dan karena posisi anginnya sangat kencang, susah juga kan, jas hujan juga terbang-terbangan gitu. Saya pasang jas hujan. Pas hujan gitu saya bilang ke teman saya, "Lia, ini kok sakit banget ya hujannya." Pas saya lihat es kerikil. Oh iya. Batu es kerikil. Ya Allah, sakit pisan dan sangat dingin gitu. Perjuanganmu Nak ya. Iya. Terus? Ya Allah, terus pas di situ Teh, akhirnya saya ya gimana mau nggak mau, itu baru 2 kilometer dari jalan pulang Teh, nggak mungkin balik, dan masih 8 kilo lagi itu pulang. 8 kilometer saya. Berteduh dulu biasanya. Iya, nah itu sayanya ngeyel nggak mau berteduh dah. Orang Belanda juga kan rumahnya kan dia kotak ya, tidak ada semacam nggak ada tambahan. Bener. Bisa kita buat berteduh gitu. Iya. Jadi udah kadung basah ya udah, dan itu basah kan celana karena jas hujannya yang daster gitu bentuknya, bukan atas bawah. Nah, dalam perjalanan ya udahlah saya kuat-kuatin, saya pikir, terus itu tuh semua ketakutan tuh kayak datang berhenti semua Teh. Jadi ya takut jatuh, terus bahkan takut mati gitu saat itu. Itu kerasa banget. Terus segala ketakutan yang saya buat sendiri gitu, jadi yang saya takut, aduh nanti kalau uang nggak cukup gimana, itu jadi kepikir semua Teh. Saya baru mikir ternyata saya orang yang penuh dengan ketakutan gitu. Nah, sampai di bawah dada saya sebelah kiri, Teh liver ya atau apa, pas banget dada kiri. Iya. Kiri mah apa? Liver kanan ya, kiri itu jantung kiri. Sakit banget rasanya. Oh ya? Iya. Terus ini sambil sepedahan nih ngerasa sakit gini Teh. Sambil sepedaan. Jadi mungkin otaknya berpikir terlalu keras,
Terus jadi itunya sakit gitu, terus mikirin sama ketakutan. Tapi terus at some point saya gini, zikir kencang gitu, teman saya udah duluan, dia karena dia sepedanya kayak pakai ini kan mesin. Zikir terus saya ada satu titik di mana saya, ya Allah saya pasrah gitu. Kalau sampai habis umur saya sudah, saya pasrah. Pokoknya saya menyerahkan segala ketakutan gitu. Itu tuh ada kayak rasa enak gitu, sekejap gitu, kayak enak banget. Jadi kayak kita misalnya dari atas tebing terus kita jatuh, tapi kita nggak merasa di bawah ada apa ya, berat sakit apa gitu. Ada yang lega gitu, ada lega, ringan. Iya, bener. Enak itu udah kepikir mau mati tuh yuk. Iya, udah waduh mati deh aku gitu. Iya. Silakan. Iya. Terus ya makanya saya bilang memalukan karena ada temen dia yang posting, dia barengan tapi dia laki-laki kan, dia duluan. Dia malah fotoan teh bikin video terus happy terus saya mikir hari orang nah gambaran pisan. Hari saya kenapa jadi penakut sekali gitu. Dia mah menikmati gitu, saya mah sama sekali nggak gitu. Kayak gitu sih teh. But from another point of view, bisa jadi kamu yang lebih dalam perenungannya. Dia mah lalai, misalkan ya, fotoan, tapi Tuhannya ada di mana gitu. Kan itu yang paling penting. Di balik semua yang ada, aku dipanggil nggak, kata Tuhan? Aku di mana? Di antara aktivitas kantormu itu, kegiatanmu mengejar karir, aku ada di mana di situ? Kata Tuhan, dia selalu nanya begitu gitu. Dia selalu nanya, aku di mana? Makanya Islam itu ya, syariat yang ya Rasulullah ajarkan, doanya paling lengkap. Itu sampai berkaca ada doa, ke WC ada doa, makan ada doa, pakai sepatu ada doa, baju baru ada doa. Sampai berhubungan suami istri ada doa. Apa sih yang tidak ada? Apa itu di balik itu? Mengusahakan, berupaya menghadirkan dia. Karena memang dia selalu ada gitu. Cuma kitanya nggak ngeh gitu. Ya aku di sini. Makanya kata Allah, aku menjadi teman duduk. Dia yang mengingatku. Indah sekali. Aku menjadi teman duduk. Dia yang jadi kalau kita ingat Allah, ayo kamu lagi sepedahan tuh saat itu. Tapi kamu ingat, ya Allah, silahkan. Allah lagi jadi teman dudukmu yuk saat itu. Walaupun raga kita lagi sepedahan ya, teman duduk tuh dalam arti ada suatu keakraban di situ. Aku jadi teman duduk, dia yang mengingatku instantly, nggak pakai dial-dialan, instantly in that event. Pada saat itu juga begitu kita ya Allah silahkan, dia ada, kehadirannya itu yang kau rasakan sebagai sebuah ada enak ya gitu. Nah itu kita tuh butuh itu dalam hidup tuh. Itu baru hadir kuasanya ya, bukan dia sebagai zat jauh, tapi baru kuasanya itu bisa buka itu semua. Itu yang mengubah kehidupan dengan kita mengubah hati. Sekarang terapkan itu pada apapun sebenarnya. Lagi jumud nih, lagi males, ya Allah tolong. Tiba-tiba lihat ada lonjakan apa. Karena begitu dia hadir ya, itu kayak kalau di film tuh ya, kayak sinar terang, cahayanya hangat, terus tiba-tiba ada dalam hati yang kalau benih tuh tumbuhnya tuh cepet gitu, powerful. Pasti ada yang berubah. Makanya tanda orang makin dekat sama Allah, akhlaknya harus makin baik. Pasti. Lawang tumbuh kok. Ada yang tumbuh di dalam itu terlempar keluar dalam bentuk senyuman, dalam bentuk kebaikan, akhlak, apapun itu. Aduh, alhamdulillah nih Mbak Ayu udah berbagi cerita tuh ya. Jadi kita pasti akan dihadapkan dengan ketakutan seperti itu. Dalam kasus Mbak Ayu, dia tiba-tiba harus menempuh perjalanan pulang dalam gelap di badai. Nah, perhatikan badai-badai kehidupan kita apa. Itu badai fisik, bisa jadi kita badainya badai psikologis. Tiba-tiba berantem sama mertua. Tiba-tiba si akang ya, pasangan yang berolah misalkan, atau anak, itu badai. Dalam Al-Quran coba lihat, banyak ayat yang menggambarkan orang itu naik kapal terus ditimpa badai. Begitu ditimpa badai itu mukhlisina lahudin, langsung ya Allah tolong gitu. Tapi begitu kembali ke daratan, katanya kata Al-Quran, lupa
Itu natur manusia tuh. Natur manusia tuh kalau lagi keberatan, aduh mau mati nih aku. Ya Allah, ampuni. Ini lagi pandemi takut gitu ya. Orang tua baru meninggal, nangisnya. Tapi kalau lagi tenang-tenang, lupa Tuhan di mana? Nggak tahu. Nah, sebenarnya kita bisa cut off. Jadi kita tuh hidup tuh tidak perlu dalam derita azab gitu yang berketerusan. Kalau kita mau terus ingat dia, karena yang sekali lagi sahabat-sahabat, is a love story. Dia hanya ingin dikenal. Sahabat-sahabat, sebaik-baik pemberian kita terhadap orang lain, apa coba? Kalau kita mau ngasih sama anak kita apa? Uang, kasih dia hadiah, itu mah biasa. But the best thing you can ever give to someone else is yourself. Diri kita kasih waktu kita kasih perhatian kita. Dan Allah Ta'ala, sahabat-sahabat, dia tuh siap memberikan dirinya sepenuhnya apa adanya. Dia ingin dikenal. Lewat semua yang dia hadirkan, maka tugas kita untuk melihat, jangan tertawan kepada fenomenanya, tapi lihat di balik itu. Ada dia yang menanti, selalu menanti untuk dikenal. Ingat Allah bilang, aku teman duduk orang yang mengingatku. Ingatlah dia sesering mungkin. And that's the way, a path to our happiness. Kebuka itu, hal-hal yang masih ketutup sebelumnya. Nggak terasa nih udah jam 11 ya. 11.02, saya harus mengakhiri ini. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi dengan penelusuran ayat-ayat yang lain. Terima kasih untuk sharingnya Mbak Rizka, Mbak Ayu, juga yang lainnya. Terima kasih untuk silaturahminya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya pamit dulu. Terima kasih Teh Tessa. Terima kasih Teh Tessa. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh. Sama-sama. Terima kasih Mbak Tessa. Terima kasih Teh Tessa.